Valentino. Oke, hari ini kita mau buat vlog lagi ya. Jadi terima kasih udah nonton video Yovan yang kemarin-kemarin, dan akhir-akhir ini aku upload video mengenai teman-teman Indonesia ya, saudara-saudara yang kita yang dari Indonesia yang udah datang di Romania. Dan hari ini itu akhirnya ketemu juga ya. Jadi di sampingku ini ada salah satu anak Indonesia, kebetulan dia dari Bali, Balinya nggak tahu gimana, nanti kita tanya lagi. Oke, langsung aja. Oke. Selamat malam bro. Malam bro. Jangan kabari kalau orang Bali Benci. Oke, bisa kenalin namanya siapa? Nama Teman-teman tahu. halo, nama saya Putu Agus Andika Adi Pratama, dipanggil Agus atau kan The Bed. Oh, kenapa kok The Bed? Nama panggilan di rumah di Bali. What's meaning? Apa artinya? Memang enggak ada Oke. Panggilan kesayangan. Iya, Panggilan. Oke. Panggil The Bed. Oke. Terus. Oke. Umur berapa bro? Umur 26. Oke. Dan aku selalu tanya nih, masih single apa masih udah punya pacar, udah nikah? Sekarang sih udah punya pacar. Udah punya pacar lagi? Udah punya pacar. Oke. Jadi guys, sorry ya buat teman-teman yang nonton di sini, karena Mas Agusnya ini, Beli Agusnya ini udah punya pacar. Tapi kita nggak ngobrol masalah status. Oke, kita tanya-tanya pengalamannya selama kerja di sini. Oke bro, udah berapa lama di Romania kamu? Udah 10 bulanan. 10 bulan? Iya. 10 bulan. Oke guys, jadi kemarin tuh sempet dada, ini aku baru ketemunya dia ini baru 2 kali ini ya. Dan awalnya itu dia nge-DM di komen-komen di YouTube. Banyak teman-teman yang komen-komen di YouTube. Terus dia bilang, aku ada di Romania dan aku udah 10 bulan di sini. Dan ketika itu aku baca itu aku kaget, wih gila, ini anak ini 10 bulan udah sini, hampir setahun, dan aku nggak ngerti. Biasanya kalau anak-anak yang Indonesia yang kesini tuh pasti aku ngerti ya, aku denger lah. Dan kerja di mana pasti itu aku dengar. Pasti akhirnya semenjak aku upload video itu, banyak kan anak-anak Indonesia itu selalu tanya gitu loh. Meskipun nggak pernah ketemu, jarang ketemu ya sama orang, tapi pasti mereka tahu. Jadi aku ngerti, oh ini ada di kerja di sini, ini ada di sini. Jadi Agus ini istilahnya tiba-tiba langsung muncul gitu kan, bilang udah di sini selama 10 bulan. Terus aku tanya, dia udah kenal sama siapa? Ternyata nggak ada yang kenal guys, bisa dibayangin nggak? Terus oke Gus, lanjut ya. Jadi kerja di, mungkin nama hotelnya kita nggak perlu disebutin ya, nggak usah dimaksud. Dia Agus ini kerja di Bukares ya, di hotel di Bukares. Kebetulan aku berkunjung pulang kerja, dia juga selesai kerja malam, karena shiftnya dia dari siang, sama kalau di Romania itu gitu, dari siang pagi sampai malam. Jadi aku mampir ke sini buat ketemu dia lagi. Kemarin sempat kita keluar jalan-jalan sama teman kita yang satunya Rizal. Iya. Nah, Gus, coba ceritain teman-teman, kok bisa kamu dapat kerja di hotel ini di Bukares Romania? Nah, ceritain lah, paling sedikit lah, share ke teman-teman ya, gimana? Nah, awalnya sih karena gini, dari agent, ngelamar dari agent untuk berangkat ke tempat saya sekarang ini, lewatnya dari agent. Akhirnya tapi butuh proses juga pada saat perjalanan melamar ke sini itu. Ada prosesnya dari apa namanya, gimana ya jelasinnya. Awalnya tuh lewat agent kan, gininya dari agent, terus ada proses banyak proses lah yang dilewati. Sebenarnya sih bukan kesini aja yang pernah saya lamar. Sebelumnya ada juga ke Doha, ke Qatar, Kuwait, Shanghai pernah, tapi gagal. Karena gagal akhirnya ketemu ada bibitnya yang nyaranin agent. Boleh Silakan, apa Pak? Agentnya Namanya apa? PT Bina Mandiri. Oh, Bina Mandiri, oke. Terus PT Bina Mandiri
karena dikenalin sama bibitnya terus ngelamar, mencoba di sana, akhirnya bisa melewat interviewnya, bisa lolos, Ya. ke sini akhirnya, dan sampai sekarang bisa diterima di sini. Oh. Sudah terjadi lah, jalanin aja dah dimanapun gitu, akhirnya bisa kita berangkat sampai di Bukares, Romania. Itu karena support Terus orang. waktu berangkat dari Jakarta nih, kamu dari pesawat, perasaanmu gimana? Dulu di pesawat nih kamu, gimana perasaannya? Udah masuk di akhirnya Pesawat dari ya? Jakarta tuh Iya. naik pesawat, udah Plong ya? plong lah Iya, rasanya, plong. udah plong rasanya, Bang. Udah plong rasanya. Terus gini juga, Bang. Ada lagi gini nih kejadiannya. Perjalanan dari Jakarta ke Istanbul. Di Istanbul tuh nyampenya jam setengah lima pagi. Terus berangkatnya dari Istanbul tuh ke Romania, Bukares, nunggu sampai jam setengah 10 baru gini jadwalnya. Oke, jadi berapa lama tuh? Dari setengah 5 sampai jam setengah 10. Berapa? Setengah 5 pagi sampai setengah 10. Iya. Ya itu biasa bro, mending kayak gitu daripada kamu itu beda 3 jam. Sebenarnya sih 3 jam, karena aku pernah ngalamin nunggu 10 jam lebih. Tergantung karena kita tiketnya itu, karena itu connected tiket itu kadang-kadang seperti itulah, itu happen. Tapi Memang karena itu udah biasa. Tapi karena pertama berangkat kamu itu pertama capek, berangkat ya. apalagi sendirian. Nah, terus waktu proses udah sampai nih dari Istanbul flight ke Romania, Bukares, naik ganti pesawat ya kan, Turkish Airlines, Istanbul itu Bukares, udah masuk. Sekelilingmu kan orang Romania semua, kamu pasti yang sendirian, sendirian orang Asia ya kan. Ya, Terus gimana perasaannya nih? Apalagi dengar suara-suaranya, bahasanya udah beda, nggak bahasa Inggris lagi. Pas di pesawat tuh dari Istanbul ke Bukares. tuh. Ih, gimana? Lihat gini. Ngomongnya juga kan. Iya, bro. Apa ngomongnya? Sendirian memang benar. Jadi gini ya guys, maksudnya apalagi aku bisa ngertiin kok perasaan berangkat pertama kali kemanapun kerja, apalagi luar negeri itu, terus sendirian nggak ada teman, nggak ada yang ngomong, terus mau ngajak ngomong sebelah nggak mungkin, orang bule ya kan, malu juga, mungkin kalau ada arden aja kita tanya mau gimana teman ya. Terus sudah waktu udah sampai mendarat, gimana perasaannya? Kalau udah pas mendarat tuh sih udah nyampe. Iya, terus pemeriksaan imigrasinya prosesnya gimana? Pas sana tuh pas berangkatnya dari pertama sendiri, terus pas awal berangkat dari Bali, dari Bali ke Jakarta kan delay pesawatnya. Terus akhirnya berangkat sampai di Jakarta ketinggalan pesawat, Bang. Oh ya? Hancur. Gimana? Pokoknya sempet pokoknya Down gitu, sempet down, putus asa. Yeah. Tapi habis itu kan sampai Jakarta udah ketinggalan pesawat nih, satu jam yang lalu ketinggalan pesawatnya. Terus gimana nih, ngubungin ownernya, lama prosesnya nih, bisa akhirnya dibeliin tiket baru. Dari jam 9 malam sampai besoknya jam 9 malam lewat 15 menit baru ada pemberangkatan dari Jakarta ke Turki. Kalau masalah itu Gus, sepengetahuan dia, aku sih nggak pernah mengalami ketinggalan pesawat waktu kerja di luar negeri, tapi teman-temanku banyak. Kalau selama kita di hire, kalau kita ketinggalan pesawat, itu kamu nggak usah takut, kalian teman-teman nggak usah putus asa. Selama kalian ketinggalan pesawat, otomatis itu bukan kesalahan kita ya, itu kan bukan kesalahan kita pribadi, karena pada saat, apalagi kalau kita keluar negeri itu, apalagi dari Indonesia, Asia ke Eropa, itu kan gonta-ganti pesawat. Apalagi kamu bukan dari Jakarta langsung, dari Bali ke Jakarta,
dimana itu tiketnya udah satu, istilahnya satu connecting lah, itu bukan salah kita, jadi pasti berangkat. Cuma ya itu tadi, jadi kita harus menunggu flight yang berikutnya. Sebenarnya kamu nggak usah putus asa. Iya, mas. Gini Kan Mas. cuma hanya ketinggalan aja, Iya. maksudnya Ngerti. pasti perusahaan itu akan tetap. Ya itu udah pas di Jakarta bang. Aku nelpon sama bapakku nyuruh balik aja ke Bali, beli tiket balik ke Bali. Oh. Di sampai gitu Iya, bapaknya, ibunya ada nangis Ah, gitu. Adik-adiknya Iya. didoakan. Terus gimana? Karena pokoknya pikirannya aku tuh bang gini, pokoknya harus berangkat, Iya. harus berangkat. Mental tuh harus pokoknya berangkat aja, pokoknya nggak balik. Tak bilang sama bapakku, Iya. aku pokoknya mau berangkat aja. Sudah terjadi, jalanin aja Iya. dah dimanapun gitu. Akhirnya bisa kita berangkat sampai di Bukares, Romania. Itu karena Terus waktu berangkat dari Jakarta nih, kamu dari pesawat, perasaanmu gimana? Udah dulu di pesawat nih kamu, gimana perasaannya? udah masuk di akhirnya Sadar. dari Jakarta tuh Iya. naik pesawat udah ya? plong lah Iya, rasanya, plong. udah plong rasanya Bang. Udah plong rasanya. Terus gini juga Bang, ada lagi gini kejadiannya, perjalanan dari Jakarta ke Istanbul. Di Istanbul tuh nyampainya jam setengah lima pagi. Terus berangkatnya dari Istanbul tuh ke Romania, Bukares, nunggu sampai jam setengah 10 baru gini jadwalnya. Oke, jadi berapa lama nih? Dari setengah 5 sampai jam setengah 10. Berapa? Setengah 5 pagi sampai setengah 10. Iya. Ya itu biasa bro, mending kayak gitu daripada kamu itu beda 3 jam. Sebenarnya 3 jam, karena aku pernah ngalamin nunggu 10 jam lebih. Tergantung karena kita tiketnya itu, karena itu connecting tiket itu kadang-kadang seperti itu lah. Itu happen. Tapi 5 jam karena itu udah biasa. Tapi karena pertama Iya, pertama berangkat kamu iya. itu Pertama capek, berangkat ya. apalagi sendirian. Nah, Bang. terus Kalau waktu itu- proses udah sampai nih dari Istanbul, flight ke Romania, Bukares, naik kan di pesawat ya kan, Iya. Turkish Airlines, Istanbul itu Bukares, udah masuk, sekelilingmu kan orang Romania semua, kamu Iya. pasti yang sendirian, Iya, apa? sendirian. Iya, orang Asia ya kan, Iya, terus gimana perasaannya nih? Apalagi Pas- dengar suara-suaranya, bahasanya udah beda, nggak bahasa Iya. Inggris lagi. Pas di pesawat tuh Bang, Nah. dari Istanbul ke Bukares. Bukares. Ih gimana? Lihat gini. Ngomongnya juga kan. Iya, bener. Apa ngomongnya sendirian memang benar. jadi gini ya guys, maksudnya apalagi aku bisa ngertiin kok perasaan berangkat pertama kali kemanapun kerja, apalagi luar negeri itu, terus sendirian nggak ada teman ya, nggak ada yang ada dia ngomong, Nggak ada terus ngobrol. mau ngajak ngomong sebelah nggak mungkin, orang bule ya kan, Iya. malu juga, mungkin kalau ada arjen aja kita tanya mau kemana atau mana, gitu. Terus sudah waktu udah sampai mendarat, gimana perasaannya? Kalau udah pas mendarat tuh sih, udah nyampe. Iya, terus pemeriksaan imigrasinya prosesnya gimana? Pas masuk di imigrasi itu, pas keluar dari pesawatnya gini bandara tuh kan diperiksa paspor Iya. sama visa Nah. sama apa namanya Vaksinasi, ya itu PCR di tes ya semua itu dicek berkasnya. Terus sampai udah sampai sana tuh disuruh nunggu di stop gitu, kayak gimana ya, dicek apakah Iya, ini benar. dicek apa ya tuh, udah dicek semuanya tuh, disuruh nunggu berapa menit tuh nunggu. Oke. Terus dipanggil lagi, diminta nomor telepon tempatnya kerja atau kan yang jemput. Terus udah itu tak kasih nomor teleponnya yang jemput. Ya. Nah, pada saat itu terus nunggu lagi 5 menitan lah nunggu, akhirnya dikasih keluar, dikasih gitu. jalan keluar. Keluar, oke. Terus kamu plong udah ya? Udah plong. Wes. Maksudnya pikir mungkin gini, apa lagi ini? Iya, Apa yang salah? takut. Udah itu udah
bener kok, semua ada visa semua, Iya, tapi masih dicek itulah normal. Terus setelah mereka paspor di stamp, oke, jalan. jalan. Iya kan? Iya, Nah, jalan. terus gimana? Udah enak sih rasanya ngambil Ngambil luggage, ya. ya, ngambil luggage. udah ngambil Terus terus keluar udah di ada banyak orang kan yang Banyak- itu ya, nungguin banyak kan. orang yang nungguin, udah lihat yang Ada. nyebut udah ada. Kamu tahu dari mana dia pakai tulisan kertas? Nah, emang kelihatan udah tahu dari gininya kan, fotonya. Kamu Orangnya udah kirim ke kamu foto. ya, aku juga udah tahu Ya, orangnya gitu ya. loh, karena udah pernah video Ya. call yang sini Mr. David namanya. Udah tahu, udah ditunggu di depan, langsung udah cari. Oh, yang itu tadi yang jemput. Iya ya itu. Ya, dia yang jemput langsung. Oh iya, jadi sebelum masuk sini tuh aku ya istilahnya izin lah masuk ke kamarnya dia. Jadi dia beruntung orangnya baik, mengizinin. Karena tadi aku nyapa juga penasaran pakai bahasa Romanya. Jadi yang izinin, soalnya takutnya nggak enak. Soalnya kita ini lagi ada di kamarnya, di mana dia tinggal di sini selama 10 bulan, nggak ada temen. Sini nanti kita review deh guys, ruangan kamarnya ini ya. Oke, tapi nanti nggak aku gabungin sama video yang ini, nanti aku akan bikin video yang lain tentang dia. Oke, dan oke lanjut. Tapi nggak usah, iya lanjut. Terus udah sampai, udah sampai di luar bandara, udah di luar bandara. Terus saya tanya dong sama yang jemput, tanyain mana mobilnya, katanya mana mobilnya. Ternyata dijemput nanya ke hotelnya pakai bis sana. Padahal hotel tuh besar gitu, tak lihat di searching di Google kan. jadi kena prank dong. Iya. Wah, istilahnya kalau bisa dibilang ini ya apa, gembel banget ngirim. Iya. Gue di mana-mana itu ya, kalau tahu teman-teman yang lain itu dijemput itu pakai mobil. Lah guys, ini kamu beneran dijemput pakai bis? Iya. Jadi Naik pakai bis ya, ada sih yang lewat sini yang Iya, tahu dari airport ke Piazza Uniri juga, soalnya aku pernah dari Uniri. Jadi pakai bis. Pakai bis. Iya. Emang hotelnya di sini tuh nggak ada mobil pribadi? Oh, untuk dari gini mobil hotel itu nggak ada. Nggak ada. Cuma pribadi ada. Pribadi aja. Oke, jadi mungkin video ini nanti aku nggak bisa, pengennya besok guys, nanti kita review gimana hotelnya seperti apa, terus kita bikin video yang lain ya. Terus lanjut setelah itu sampai Udah sampai kan. naik bis, kamu nggak bertanya kok naik bis, kok naik angkot? Ya karena pertama tuh kan mungkin memang nggak tahu kan, berpikir sih gini, hotelnya lihat di searching di Google kan hotelnya besar ini, udah kelihatan di depannya tuh ada kolam, itu ada air mancur besar gitu, kok naik bis nggak pakai mobil pribadi gitu pikirnya. Terus jalan sampai di depan hotel gitu, turun jalan kaki lagi, kira berapa meter tuh jalan kaki, terus baru nyampe depan hotel. Bener nih hotelnya itu mikir. Tak lihat gini pelangnya kan ada gini Kecil kan? Iya. Iya. Mikir anjir lu. This is ya Mr. David nih ya yang nyebut nih. This is Our hotel. oh iya. Ya. What? Anjir. Terus. Udah lah gitu. Nanya, oh bingung lah gini kan, bingung. Nggak sesuai gimana. Padahal dari awalnya tuh dari agent tuh bilang kalau hotelnya tuh kecil, karena nggak percaya kan gini kan sama
agennya nggak Iya. percaya karena dikirimin foto di gininya nama hotelnya searching cari jalan dulu kan Di internet kan. di internet ya. Sama bapakku juga Iya. tanya Jadi bapak oke guys, jadi waktu dia bilang ya kan, aku waktu itu kan dia telepon share location, langsung kan pengen tahu karena aku pengen berkunjung ke rumahnya, ke dimana dia bekerja. Aku share, dia share, aku terima, terus aku klik di Google Maps, aku juga kaget, ini hotelnya kok kecil, maksudnya bukan kecil ya, maksudnya kok, aku pikir kok bisa kamu kerja di sini gitu loh. Tapi ya itu kita nggak mau apa ngomongin ngejelek-jelekin, sama aku ya heran aja kok bisa kamu sendirian. Jadi buat aku itu hal yang lucu, aneh gitu loh guys. Terus lanjut, habis gitu dia kan pasti kan gimana ya udah sama bapakku juga kan di gini searching ini hotelnya bapakku juga bilang bagus bagus karena bangunannya ya, itu mungkin bangunan iya, baru ya pas bukan bangunan baru, arsitekturnya kan bukan kayak di Indonesia Bali minimalis, kalau di sini kan ada bangunan yang kayak istana arsitektur. tapi tuh Terus habis itu masalah hotel ya kan, kamu kaget. Terus aku tanya nih, jam kerjanya gimana? Pertama-tama kerja kamu gimana? kalau pertama sekali ya kerja di sini tuh jam kerjanya kan kalau di beda-beda nih di kontrak tuh 8 jam. Iya. Di kontrak 8 jam. Terus di sini kenyataannya 10 jam. Iya. 10 jam. Kadang sampai lebih sampai 12 jam gitu, sampai 13 jam gitu kerja pertama Iya. awal-awalnya gimana ya? Diuji lah. Iya. Kesabaran Iya. mental tuh diuji di sini pokoknya di push terus sampai pernah dapat dolar kiranya mau balik aja dah ini nggak kuat kerja ini, tapi karena mikirin keluarga juga Iya. karena mikirin keluarga untuk masa depan juga Iya. akhirnya harus ini dah harus sabar sama mentalnya harus kuat gitu. Mikirin itu udah karena kalau nggak mikirin keluarga mungkin dulu Udah pulang ya? udah pulang. Oke, jadi itu tadi ya, balik lagi ya, aku sering ngomongin ke teman-teman semua kalau misalnya itu kontrak itu nggak sesuai kan, jadi setelah kalian menandatangani di rumah sampai di sini itu pasti dibuat lagi baru. Terus masalah jam kerja itu overtime, sebenarnya kalau yang bener-bener ya itu dia dapat gaji plus dari overtime. Contohnya aku cuma kasih masukan aja, kalau misalnya next time kamu disuruh kerja lagi, tambah lagi wajib kamu itu harus catat di handphonemu hari ini di tanggal itu kan ada nih agenda, Iya. kalender tanggal segini ada tulisan event, itu kamu tulis tanggal segini overtime 2 jam, kamu save. Jadi kalau misalnya apa-apa waktu kalian teman-teman yang ada di rumahnya juga waktu gajian, kalian bisa nanyakan, ini aku kerja overtime itu hak kalian loh, maksudnya aku cuma kasih gitu aja. Tapi kalau misalnya kalian cuma inget-inget aja nggak kalian catat, nanti kalian lupa gitu loh. Iya. Ya Kalau nuntut nggak ada bukti juga. iya, kita mau tuh nggak ada bukti, ini aku janji gini. Nah jadi aku kalau masalah kadang karena di Romania ini guys ya, bos-bosnya itu juga kadang-kadang mafia gitu loh, karena kira kita mereka itu pura-pura nggak tahu gitu loh. Kadang-kadang kalau masalah ditanyain masalah gaji itu kadang-kadang tuh nanti gitu, ataupun ya itu tadi lah. Nah setelah itu kamu akhirnya terbiasa ya, Ya, terbiasa kerja long time, tapi ya kan lumayan ya, dapet tips juga ya kan. Ya itu ya, Tuhan itu adil, jadi kamu dikasih uang juga, dapat tips dari tamu kan lumayan ya. Nah terus kira-kira berapa bro tipsnya bro, biar teman-teman, aku mau bandingin ini sama teman yang lain kerja di hotel yang di sini. Awal-awal itu sebulan kamu tuh bisa bikin uang berapa? Kalau awal
kerja di sini tuh bulan awal tuh Jujur ya. ya Jujuran ini guys. sampai 4 jutaan. Oh 4 juta lumayan, jadi ya istilahnya ya 300-an ya, $300 ya. Iya. Kalau di kalau di lei itu sekitar 1.200 modelnya seperti itu, 1.200 Iya, lei. So lumayan kalau itu Iya. dalam sebulan ya. Iya. Itu baru kalau digini kan itu baru uang yang mata uang Lei ya, iya, Romania lei. ya. Iya. Kadang-kadang kan juga hotelnya ini kayak tadi aku masuk itu aku dengar dari ada orang Italia guys, terus ada orang Prancis gitu di depan waktu kita area yang taman waktu itu masuk itu kan ada kursi-kursi mereka ngobrol, tamunya itu orang mancanegara juga, turis. Nah terus setelah kamu di sini betah nggak kamu? Iya. Awalnya sih nggak betah. Awalnya nggak betah. Awalnya nggak betah. Tapi karena kebutuhan ekonomi, iya, ya harus nuntut ya. harus Mau nggak mau harus betah. mau nggak mau harus Terus betah. sekarang kan udah 10 bulan. Apa yang sekarang yang buat kamu betah? Karena sekarang udah ketemu abang ya. Itu bukan itu men, bukan masalah yang kita ketemu enggak. So apa yang kamu buat kamu ini apa akhirnya suka sama Romania? Udah lebih 10 bulan ya. Untuk Sebelum ketemu aku, ya, kita untuk keluar bareng. sebelumnya karena di pekerjaan ya, awalnya kenapa saya betah, pertama saya kerja di sini nggak betah kan, nggak betah, hampir udah lewat 4 bulan atau 5 bulanan tuh mulai betah karena udah mulai merasakan dari pihak bos, pihak teman-teman. Oh, udah ngerti ya? Udah ngerti, Oke, udah ya. apa namanya, Kayak udah berteman, udah Iya, udah saudara berteman, ya, iya. keluarga udah ya. menyesuaikan. Ya ada tim ya, bagus lah. Ya. Jadi kita di mana-mana itu harus gitu. Oke lah Gus. Jadi semoga aku doain kamu tetap betah. Apalagi kita udah ketemu kemarin, kita udah jalan-jalan Iya. ya. Kemarin kita udah jalan-jalan guys, malam apa itu Jumat kan? Ya malam Sabtu itu. Kalau di sini Jumat Sabtu itu pasti rame dulu. Kita jalan-jalan, kita chill sebentar. Terus ya aku doain buat kamu tetap ya konsentrasi ya kan, berkarir di sini, sabar, kuat. Terus aku mau tanya nih, pesan-pesan buat dari kamu sendiri ya, yang kamu jalanin ya selama kamu pengalaman di sini, buat teman-teman kita dari Indonesia yang mau ke sini itu apa yang perlu disiapin selama merantau di negara Romania ini, bekerja di Romania. Coba bilangin teman-teman. Untuk teman-teman yang mau bekerja ke luar negeri kemanapun, ke Romania atau kan negara-negara lain, pertama yang disiapin itu adalah mental, fisik, sama apa ya, harus kita tuh harus benar-benar siap menghadapi semua itu gitu loh. Harus siap menerima semua itu. Pokoknya itu dah, mental, fisik itu yang terutama. Oke, bagus. Jadi mental sama fisik ya, itu aja yang penting ya. Iya penting. Iya sih, soalnya teman-teman yang kemarin setiap itu sih bilang katanya mental. Emang bener guys, yang mental ya, kalau kita nggak punya mental baja itu jangan pernah keluar negeri. Kalau kita nggak punya mental, jangan pernah merantau keluar dari rumah. Otomatis ya tinggal aja di rumahmu sendiri, kerja di kotamu. Karena dari situ kita dibentuk menjadi pribadi yang kuat ya kan. Kalau kalian pengen mencari jati diri dan pengen mencari pengalaman, dalam artian cari pengalaman hidup ya kan, pengalaman mandiri, independen ya, ujungnya juga kita mencari uang guys ya. Kita keluar negeri kan pengen mendapatkan yang lebih daripada di negara kita sendiri. Oke Gus, gitu aja. Sukses buat kamu ya. Jadi next time kita next video vlog nanti aku mau review. Jadi buat kalian tonton terus videonya. Habis ini aku mau review gimana tempat tinggal, suasananya di sini, kamarnya ini. Gimana sih tempat tinggalnya Agus ini? Karena aku lihat di dalam kamar ini. Suasananya sih kayak di kawal pesiar. Ada ini ya, 2 ya tempat tidurnya ya. Kayak di kawal pesiar sebenarnya 2. Oke guys. Oke, mungkin buat kamu pengen salam-salam buat temanmu yang di Bali. Iya. Sama Salam
Salam buat keluarga pertama, Oh, ya. buat bapak ibu, Ya. adik-adik, Ya, bilang makasih. dong. Apa? Bilang nggak mau ngomong apa sama Nah. teman-teman yang di Bali dimanapun. Dan teman-teman yang ada di Bali, doain saya, semoga saya bisa Selesai kontraknya. selesai kontraknya, Pulang. pulang, Bawa uang banyak. bawa uang Yo, banyak. peace, peace. Coba, Satu karung nggak bisa. bawa uang banyak, kita party. Tuh kita party. Untuk karena saya punya grup, Nah, untuk grup LBS. Wis. Kalau saya udah pulang ntar apa party. artinya panjangnya LBS? LBS gini, peminum lah. Kalau gitu, oke guys, mari kita tutup. Oke, udah ada lagi? Nah, cuma itu aja ya buat Oh, keluarga, Oke, bapak ibu, ya. adik-adik, kakek nenek, semuanya sehat-sehat di rumah. oke. Dan sama satu lagi, Astungkara ya. untuk satu lagi buat pacar, Iya, pacarnya buat yang pacar nungguin. yang nungguin, Ya. semoga kuat nungguin aku. Iya, Aku sabar. pastikan Kembali ya, pasti kembali ya. pasti kembali. Iya. Pas pulang aku akan Oh. lamar kamu. Oh, amin. Wih, keren. Keren, coy. Ya, semoga pacarnya lihat ya. Apa nama pacarnya? Tunanganmu siapa? Nyen. Eh? Putu dan Oh, itu jarnya buat Mbak Putunya itu loh. Beli Agusnya itu bilang penuh hati loh. Ada saksinya saya. Saya baru kenal tapi udah anggap ini adik saya sendiri. Jadi oke guys, terima kasih udah nonton video vlog Yovan Valentino. Hari ini kita ngevlog sama Agus dan kita akhiri dengan buat teman-temannya ya. Kita norok mana gelasnya nih. Jadi hari ini aku disuguhin sama ya ini minuman dari Romania guys. Jadi kita mengakhiri vlog ini dengan cheers norok. Mana itu kamu nggak ada? Kayak kasih dikit aja. Kamu habis. Soalnya dia juga peminum guys. Ya kita minum buat santai. Buat ya, dong, norok.